Siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Pencurian tidak biasa, yang hilang luar biasa. Bukan hanya perabot rumah, tapi keramik, marmer, kusen, besi teralis, bahkan hingga kloset amblas. Berhari-hari para gerombolan berlalu lalang, tapi tak ada satupun warga yang sadar akan keberadaan mereka. Kok bisa? Saudara saya, Aiman Wicaksono. Saya akan menelusurinya dalam Bukan Pencurian Biasa. Saya ingin mencoba masuk karena ada garis polisi, jadi saya harus meminta izin kepada penyidik kepolisian. Izin, Pak. Ya. Inilah suasana, saudara. Iya, sudah berantakan luar biasa. Ini dari garasi, ya. Kita lihat nih, dapur. Anda lihat. Bahkan ini, saya akan menunjukkan pada Anda. Sudah tidak ada lagi marmer. Ini pecahan marmer, ya. Saudara, saya menunjukkan pada Anda, barangnya sudah tidak ada karena sudah diambil. Lampu kristal besar, luar biasa. Tadi yang diambil apa? AC. Berapa AC-nya yang diambil? 5, Pak. Keramik semua dikupas semua tuh. Iya. Ada saya dengar juga lampu kristal. Iya, saya yang bongkar. Gimana cara jualnya tuh? Besi AC saya kilo. Lampu kristal juga Iya. di kilo. Kilo. Saya mendapatkan visualnya eksklusif di mana rumah ini sebelum dicuri. Saudara, apa yang terjadi sesungguhnya terkait dengan pencurian yang mungkin baru pertama kali terjadi di Indonesia dan mungkin hanya ada di Indonesia. Bukan pencurian rumah kosong seperti biasa yang mengambil isi rumah, perabot yang udah dibawa, tapi menguliti seluruh isinya. Berikut informasinya. Awalnya ya ada 2 orang, kalau nggak salah 2 orang. Terus pikir tadi pindahan, terus ya nggak taunya begitu. Saya pikir renovasi rumah, karena pihak rumah nggak ngasih tahu kalau ini rumah kosong atau dititipin, kan kita nggak tahu. Ini mah benar-benar udah kurang ajar, Pak. Udah berani mati ini. Perekam video ini tak kuasa menahan amarah. Bagaimana tidak? Mendapati rumah dalam keadaan seperti ini. Kecewa luar biasa. Ya, ini adalah sebuah rumah mewah di kawasan Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Rumah menjadi viral lantaran dikuliti pencuri. Tak cuma perabotan yang jadi target gerombolan. Pintu, kusen, lantai, hingga lampu-lampu pun habis bis. Berdasar kesaksian warga, rumah dalam keadaan tak berpenghuni. Rumah juga sedang dalam penawaran untuk dijual. Hingga pada suatu hari, proses pembongkaran terjadi. Rumah diambil isinya oleh sejumlah orang yang disangka warga pekerja bangunan biasa. Sedikit pun tidak ada rasa curiga. Kelihatannya santai kayak ya pekerja biasa lah gitu. Ya kita ya pokoknya santai begitulah kayak orang pekerja biasa proyek begitulah. Itu mereka kerja dari pagi sampai malam, terus ada apa barang-barang ditaruh di mana tuh? Kalau barang di mobil langsung dibawa mobil, barang di mobil angkut di mobil. Kalau kerja jam 8 sampai jam 5 lah. 2 minggu tuh. 2 minggu. Ya awalnya ya ada 2 orang, kalau nggak salah 2 orang. Terus
kayak macam mau angkut pindahan gitu. Saya pikir tadi pindahan, terus ya nggak taunya begitulah. Makin hari nambah orang 4 gitu, setahu saya begitu. Cara yang tak biasa pertama kali terjadi di Indonesia. Berdasar penyelidikan polisi, semua berawal dari tawaran membongkar. Lalu, menjual isi rumah oleh seseorang yang diduga menjadi pelaku utama pencurian yang bernama Ari. Ari lalu meminta kepada seorang pengepul barang bekas bernama Herman. Di sana, Herman mempekerjakan 3 tukang bangunan. Rumah dikuliti dan diangkut habis seisinya. Sekitar 1 bulan lamanya. Tak disangka, kerabat pemilik rumah tiba-tiba datang. Mendapati rumah terkuliti. Pemilik lapor polisi segera. 5 orang diperiksa. 3 orang ahli waris dari rumah itu sudah kita dengar keterangannya, mereka tidak pernah menyewakan, mereka tidak pernah menyuruh orang untuk membongkar. Jadi ini murni pencurian. Lalu sampai akhirnya bisa terbongkar ini seperti apa, Pak? Jadi pada saat kejadian itu hari Sabtu, ada tetangga korban yang ngasih tahu ke korban bahwa rumah orang tuanya ada yang bongkar, apakah disuruh atau tidak, sehingga dia datang ke TKP. Begitu datang ke TKP, dia lihat ada 3 orang yang lagi bongkar, langsung datang ke polsek. Bukan pencuri biasa. Beberapa perabotan mewah seperti sofa, meja, kayu jati, kloset, hingga lampu kristal habis digasak. Tak hanya itu, material bangunan seperti kusen, lantai keramik, dan marmer, bahkan sebagian genteng juga ikut diambil. Ludes tak bersisa. Apa yang sesungguhnya terjadi? Kok bisa? Aiman menelusurinya. Eksklusif. Dan saudara, saya berada di Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di belakang saya adalah rumah yang terjadi pencurian tidak biasa, yang hilang luar biasa. Bukan hanya perabotan rumah pada rumah kosong yang biasa dijarah, tapi juga dikuliti hampir semuanya. Marmer, kloset, keramik, kusen, besi teralis, bahkan hingga kloset. Saya mendekat saudara, tapi saya melihat memang ada garis polisi di sana. Ini kompleks perumahan yang mewah. Anda bisa melihat lingkungannya. Ya. Ini salah satu tetangganya, sebelah sana juga ada tetangganya di tepi jalan. Ya. Ini perumahannya. Anda bisa melihat ini ada garis polisi. Ini sang tetangga ya. Saya akan coba melihat ke dalam, saudara. Ya, ini perumahannya. Tapi saya tidak bisa melewati garis polisi ini, karena saya harus minta izin kepada penyidik kepolisian yang menangani kasus ini. Saya akan menuju ke kantor Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat untuk meminta izin dan juga mencari keterangan, mengupas apa yang terjadi. Kasus yang sebelumnya tidak pernah terjadi di Indonesia dalam catatan sejarah. Setidaknya itu yang kemudian saya ketahui. Apakah benar seperti itu? Ini adalah kasus yang luar biasa. Pencuriannya di luar bayangan siapapun yang akan melihat dan mendengarnya. Saya akan menuju ke sana untuk minta izin masuk ke dalam. Ikuti saya, saudara, eksklusif. Saudara, saya akan menuju ke rumah. Saya akan melihat bagaimana kondisi sesungguhnya di dalam. Dan saya akan melihat detail eksklusif program Aiman. Dan saudara, saya ingin mencoba masuk karena ada garis polisi, jadi saya harus meminta izin kepada penyidik kepolisian. Saya juga bersama dengan para penyidik dan juga ada Pak Kapolsek Kebonjeruk, Jakarta Barat, Komisaris Polisi Robinson Manurung. Saya akan masuk, ini karena ada garis polisi sekali lagi, jadi saya harus minta izin. Izin, Pak? Ya.
luar biasa ini. Inilah suasana, saudara. Ini saya ingin memberikan informasi kepada Anda nih, eksklusif program Aiman. Jadi memang rumah mewah di pinggir atau tepi jalan di Kedoya, Jakarta Barat. Saya ingin melihat ke dalam, iya sudah berantakan luar biasa. Ini dari garasi ya. Kita lihat nih, ini dapur. Anda lihat, ini luar biasa. Bahkan ini saya akan menunjukkan pada Anda, ini sudah tinggal plesteran semen. Sudah tidak ada lagi marmer. Ini pecahan marmer ya. Ini, nah, Anda bisa lihat ini. Ini set dapur atau kitchen set ya, yang kemudian juga diambil keramik demi keramiknya. Juga Anda lihat ini, tentu Anda tahu ini posisi apa. Ini adalah kusen. Dan saudara, saya masuk kamar mandi, lagi-lagi kusennya juga hilang. Dan saya mau menunjukkan pada Anda, saudara, nah ini untung kacanya masih ada, hanya disisakan kacanya. Tapi wastafelnya amblas, hilang. Bahkan pipa-pipanya pun juga diambil. Dan saudara, klosetnya juga Anda bisa melihat ini buyar. Dan saudara, saya ingin menunjukkan pada Anda rumah yang saat ini seperti kapal pecah. Berantakan luar biasa. Dikupas, dikuliti, Anda bisa melihat ini. Sebelumnya seperti apa? Saya mendapatkan visualnya eksklusif di mana rumah ini sebelum dicuri. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif